Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceni Nur Inayah dengan NIM 2009201 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai memahami integrasi bangsa dalam bingkai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang juga merupakan jati diri bangsa. Menurut Kailan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pancasila, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri bagi masyarakat Indonesia. Pancasila dipahami bukan hanya sekedar rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan daratan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan laut yang menjadi penyatu di antara sekian banyak pulau, juga dengan keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Dengan keberagaman yang dimiliki oleh negara ini, membuat Indonesia menjadi negara besar yang tidak pernah terlepas dari konflik yang dilatar belakangi oleh berbagai perbedaan. Nilai dan norma yang berlaku di setiap daerah, serta rasa cinta akan kebudayaan lokal terkadang menjadi penghambat bersatunya bangsa Indonesia untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Perbedaan latar belakang agama, suku bangsa, dan bahasa juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk berintegrasi. Tidak hanya perbedaan suku bangsa, bahasa, dan agama saja yang dapat memicu konflik. Di zaman modern seperti sekarang ini, di mana teknologi dan informasi berkembang pesat tanpa bisa dibendung, media sosial menjadi tempat bagi masyarakat dalam menyampaikan opini dan aspirasi. Namun, tanpa bisa kita pungkiri juga bahwa keleluasaan dalam menuangkan opini itu kerap kali diwarnai oleh perbedaan pendapat hingga perbedaan pandangan politik, yang mana hal tersebut acap kali menimbulkan perdebatan di antara sebagian masyarakat yang berbeda pandangan dan penafsiran, ditambah dengan adanya informasi yang belum jelas kebenaran dan orisinalitasnya. Selain itu, tanpa bisa kita cegah pula, perdebatan karena faktor perbedaan tersebut seringkali memancing munculnya komentar negatif dan ujaran kebencian berupa cacian, makian, dan usaha-usaha untuk menyudutkan salah satu pihak atau golongan tertentu. Yang tentunya, hal tersebut juga turut menjadi bahan bagi terpecahnya bangsa Indonesia dan terjadinya disintegrasi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara juga pandangan hidup bangsa Indonesia sudah sepantasnya menjadi modal utama dalam menyelesaikan perselisihan yang ada, juga untuk menciptakan integrasi bangsa yang mengarahkan bangsa ini ke kehidupan yang aman, damai, tentram, dan harmonis. Melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, kita sebagai warga negara harus mampu menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, menghargai hak hidup dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuhkan rasa persatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, serta selalu menjamin terlaksananya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dalam praktiknya, kita bisa memahami dan memaknai lebih dalam terkait integrasi bangsa dengan Pancasila sebagai dasar melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, kita akan lebih memahami urgensi mewujudkan integrasi bangsa, Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa, serta lebih memahami dan memaknai akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sehingga kita tahu bahwa mewujudkan integrasi bangsa dengan Pancasila sebagai dasarnya adalah urgensi bagi kita semua. Karena dengan berintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tangguh dengan keberagaman sebagai kekayaan dan modal utama. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.